kembali lagi di channel aku Karis Baper. Jumpa lagi ya, ini pembacaan tarot ya. Aku tarik energinya banyak orang, dan jika memang resonate ambil yang bermanfaatnya aja, dan jika memang tidak resonate jangan dipaksa, oke? Dan kalau kalian ingin berkonsultasi silakan hubungi nomor aku di deskripsi, dan kalau kalian ingin juga WA nomor aku juga, ataupun curhat-curhat atau segala macam, silakan hubungi nomor aku ya di deskripsi juga. Oke, dah, bye 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 bye. Hari ini pembahasan untuk judulnya ya, judul kejutan di akhir tahun yang akan kamu dapatkan. Kira-kira apa ya? Ini general reading ya, general banyak orang. Jadi kalian bisa menentukan energinya kalian ada di mana. Oke? Dan ini aku ambil untuk al zodiak ya, untuk semua zodiak aja. Jadi jangan berpatokan dengan zodiak juga, dan juga jangan berpatokan juga dengan apa ya, tarot, tapi kita bisa mengambil sebuah keputusan yang bermanfaat baik maupun menarik energi-energi yang positif ya untuk kedepannya, supaya kalian bisa merasakan energi-energi positif yang kalian akan rasakan gitu jadinya. Oke? Kejutan di akhir tahun yang kamu dapatkan. Kemarin aku nggak bikin video, lagi nggak enak badan, nggak tahu cuacanya ini, cuaca lagi nggak mendukung, hujan terus di sini. Di tempat kalian di mana, gimana? Hujan nggak? Hujan terus ya. Kejutan di akhir tahun yang kamu dapatkan. Oke. Yang geser gini aja ya supaya bisa kelihatan gitu jadinya. Di bottom of the decknya ada what do you need to relation. Wow. Kalau ini ya menceritakan gambaran untuk kejutan di akhir tahun yang kamu dapatkan itu banyak banget ya, hal-hal yang nggak kamu duga, hal-hal yang nggak kalian duga ya, dari energi-energi yang kemarin-kemarin itu negatif gitu ya, yang sempat membuat kalian itu down banget dengan apa yang kalian rasakan kemarin-kemarin itu ya. Di bulan ini ya, di akhir tahun ini, kejutan-kejutan itu, hal yang nggak kalian duga ini akan datang ke kalian setelah kalian ini kan bersabar, setelah kalian ini kayak semacam lebih ke legowo, lebih selalu mendekatkan diri ya. Kalau aku lihat sih seperti itu. Kemarin-kemarin kan kalian lebih ke antusiasi banget, kayak ambisi banget untuk mendapatkan hal-hal yang belum apa ya, belum waktunya untuk kalian raih gitu ya. Kalau apa ya, kayak semacam kita ingin sesuatu tapi kalau Tuhan belum berkehendak, terus kita terlalu ambisi, kan kekecewaan yang kita akan dapatkan ya kan. Sama halnya kalau kita terlalu berharap sama seseorang, tapi kalau Tuhan dan semesta belum menakdirkan untuk kita bersama, ya kita gimana ya, kita ya nggak bisa apa-apa, cuman hanya bisa mendoakan yang terbaik dan bisa mengambil sebuah keputusan yang menurut kedepannya itu akan lebih baik dari sebelumnya gitu kan ya. Tapi kalau kejutan, ada seseorang baik maupun orang terdekat kalian gitu ya, yang kemarin-kemarin itu kan sempat ngeghosting kalian, baik maupun kan ini relasinya juga nggak jelas. Kalau aku lihat sih seperti ini itu kan ya, relasi-relasi nggak jelas, dominan juga ya. Ini tiba-tiba datang ke kalian untuk menghubungin, karena ini aku lihat itu seseorang yang kalian fokuskan ini kehilangan banget sama kalian. Makanya kalau aku lihat juga ini ya, ciri-cirinya juga dia tuh kan kayak orangnya itu agak sedikit pelin-pelan juga. Kalau ada butuhnya datang ke kalian, baik maupun kalau ada sesuatu yang diharapkan gitu, baik-baik ke lu gitu,
terus ngilang lagi. Tapi ini kalau aku lihat juga sih ada juga sampai sekarang juga perilakunya seperti itu. Tapi ada juga beberapa bagian dia tuh kayak menyadari ya sebuah kesalahan yang dia lakukan ke kalian itu, makanya dia seseorang yang kalian fokuskan ini ya akan datang ke kalian untuk kayak relasi gitu, kayak semacam ingin kembali dan untuk memperbaiki hubungan yang pernah dia hancurkan untuk kalian gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu ya, meskipun ya kalau aku lihat juga ingin berdamai dengan semua hal yang pernah dia lakukan ke kalian juga gitu. Dan kejutan-kejutan ada juga ya, yang jauh dari keluarga tuh ada juga keluarga lagi nyariin kalian gitu karena kangen banget sama kalian. Ada juga beberapa bagian kan ada yang kerjanya merantau gitu ya, dapat kabar dari rumah, ada yang kangen, ada yang juga ngasih kejutan untuk ngasih hadiah gitu sih kalau aku lihat. Oke, kita apapun untuk tarotnya. Kejutan di akhir tahun yang kamu dapatkan. Yang akan kamu dapatkan apa kejutan di akhir tahun ini? Wah, keren. Justice, King of Wands, Eight of Pentacle, King of Sword, tuh kan, Four of Cup. Kenapa ini? Kalau aku lihat ini memang ya, kalau kejutan di akhir tahun yang kamu dapatkan itu ya, ini ada sebuah perubahan baru, sebuah awalan baru ya. Yang kemarin-kemarin kan seseorang yang kalian fokuskan ini kan sangat-sangat menyakiti kalian gitu ya kan. Ini ada beberapa bagian orang ini kan sudah mendapatkan perilaku yang pernah kalian rasakan itu. Dia seseorang yang kalian fokuskan itu mendapatkan kayak pembalasan setimpal. Apa yang dia tabur yaitu dia tuai gitu. Makanya ini tanpa kalian duga ya, ada beberapa sih orang udah menghubungin kalian, ingin rekonsiliasi sama kalian, ingin menjalin sebuah hubungan tanpa kalian sadari ya, tanpa kalian kayak kayak harapkan gitu ya. Kalian kan udah capek berharap sama seseorang yang kalian fokuskan kan ya, udah bener-bener capeknya itu udah mentok banget kalau aku lihat ini. Namun yang kalian fokuskan ini udah mulai kayak egonya itu kayak semacam runtuh gitu ya. Meskipun runtuh habis itu ditata lagi ego lagi, karena kan aku lihat juga kan kalian berdealing sama seseorang yang ya lumayan childish ya, iya, terus kekanak-kanakan. Meskipun umurnya sama kalian itu kan ya beda tipis gitu, tapi pemikirannya dia ini bener-bener kayak bocah banget gitu, nggak sesuai dengan konsisten yang dia ucapkan, apa yang pernah kalian komitmen kan, yang pernah kalian komitmen bersama dia gitu, nggak sesuai dengan faktanya. Kalau aku lihat sih seperti itu. Namun ya dengan terjadinya yang dia rasakan ya, yang dia perbuat dengan kejadian yang dia perbuat sama kamu, ini seseorang yang kalian fokuskan, baik maupun orang baru, baik maupun orang lama. Ini aku lihat juga ada beberapa bagian orang yang baru-baru ini datanglah ke kalian. Karena apa? Karena meskipun relasinya juga kayak nggak jelas juga kan, ini aku lihat kan relasinya banyak yang nggak jelas, meskipun teman tapi mesra gitu, tapi kenyamanan itu udah ada dalam diri kalian masing-masing. Meskipun aku lihat juga ini kan masih ada rasa ketraumaan di masa lalu, karena di masa lalu kan kalian benar-benar pakai hati banget, tapi kalau di
bulan-bulan akhir ini kan kalian udah bisa berdamai, tapi untuk menjalin sebuah hubungan dan membuka hati ini aku lihat nggak langsung bucin. Kalau aku lihat ini lebih berhati-hati setelah kalian lama dan mencari pencerahan kesana kemari kan ya. Ini ada perubahan besar untuk sebuah mengambil keputusan gitu. Jadi kalian ini peningkatan intuisi kalian ini udah mulai kalian pertajam. Jadi kalau untuk mengambil sebuah keputusan, aku lihat ini dipikir 1, 2 kali, 3 kali baru kalian kayak mau mengambil keputusan. Biasanya kan terburu-buru gitu aja. Jadi kejutan yang tanpa kalian duga ya. Aku juga heran ya, kenapa ada seseorang lama ini datang lagi menghampiri kalian. Terus ada juga orang yang pernah ngeghosting kalian itu kembali lagi, akhirnya hilang lagi gitu. Jadi kalian ingat ya, jangan terlalu berharap sama orang ini karena agak sedikit geje gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu, apalagi kalau elemen yang baperan itu Cancer, Pisces, Scorpio itu kan udah baper gitu. Jadi takutnya nanti gimana kalau udah terlanjur baper kan kitanya jadinya bingung gitu. Makanya udahlah, lebih berhati-hati untuk sebuah ngambil keputusan. Oke. Terus kejutan apa lagi yang akan di akhir tahun yang kamu dapatkan lagi, kira-kira apa? Wah, kenapa? Kejutan di akhir tahun yang kamu dapatkan. Wow, tuh kan, Pack of Wands, 3 of Wands, the Chariot, Strength. Di bottom of the decknya ada Queen of Cup. Wow, tuh kan, benar apa aku bilang. Ini ada kemungkinan ini dari keluarga kalian ya, baik maupun dari orang terdekat yang nggak kalian sangka-sangka. Ini ya kayak menghubungi kalian tanpa kalian berpikir, tanpa kalian berharap sama seseorang gitu ya, baik maupun ada juga kan ini dari keluarga, kabar dari keluarga, kejutan gitu di akhir tahun, kayak merencanakan reuni bersama keluarga bareng kan. Ini ada juga kan di penutupan di akhir tahun gitu ya. Kalian lebih ke fokus ke keluarga sih kalau aku lihat ini, untuk memfokuskan kebahagiaan ya, meskipun hati yang kalian rasakan ini agak sedikit kayak semacam hambar iya, tapi kalian mampu sih untuk menutupi semua ini dan mampu untuk melewati fase-fase ini. Karena aku lihat juga kan kalian udah benar-benar bisa, mampu, dan udah mulai beradaptasi dan udah mulai legowo dengan perasaan kalian, dengan hal-hal sesuatu yang membuat kalian sempat down gitu ya. Kalian ini udah mampu banget untuk menginvestasikan perasaan kalian yang kemarin sempat up and down. Sekarang lebih ke memanifest ke hal-hal positif, jadi lebih ke legowo ya, sudahlah gitu. Dan keluarga juga ini ngasih kabar hal-hal yang baik, disuruh, ada yang kan kalian ini beberapa bagian kan itu jarang komunikasi sama keluarga gitu ya, ataupun nggak ada waktu gitu. Ini ada beberapa orang sih mampu meluangkan waktu sama kalian gitu. Ada juga yang kemarin sempat LDR gitu, tiba-tiba
katanya nggak bisa bertemu, tapi tiba-tiba dia datang dan ngasih kejutan sama kalian gitu. Jadi aku lihat ini tak disangka-sangka ya, kalian ini lebih ke senang banget gitu kalau aku lihat sih. Karena setelah kalian melewati fase-fase dimana kalian itu kayak bersabar banget ya, sabarnya itu berlipat-lipat tanpa ada batasnya, ini udah terbayarkan sih kejutan yang akan kamu dapatkan. Kita kepoin untuk romance angelnya ya. Kejutan di akhir tahun yang kamu dapatkan itu seperti apa aja sebenarnya, karena aku juga lihat ini ada orang terdekat kalian ini udah mengincar kamu. Karena apa? Bukan mengincar dalam hal suatu negatif ya, enggak, karena ini ada kenyamanan yang dia rasakan, baik maupun kamu juga. Ada juga ya yang kemarin itu sempat hubungan jeda, tiba-tiba datang hubungin kalian, tak disangka juga kan, kalian senang banget. Gimana sih rasanya ya kalau kita berharap sama seseorang nggak kunjung datang, terus kita nggak berharap tiba-tiba dia nongol, kaget nggak? Kaget lah pastinya. Dan ada juga yang orang yang punya hutang sama kalian gitu ya, ini tiba-tiba datang untuk membayar hutang gitu, jadi kan senang ada pemasukan baru gitu. Terus yang yang lagi nganggur gitu, ini udah sebagian sih orang kayak keterima kerjaan, dapat kerjaan baru gitu. Karena ini aku lihat kan sekarang lebih memfokuskan untuk mencintai diri kalian dan kayak semacam memperbanyak ilmu dan pengetahuan yang kalian rasakan gitu. Dan ini ada juga ya yang kemarin sempat banget kayak kalian banyak banget fase-fase tuh kan, ada the wedding ini, fase-fase yang kalian rasakan gitu. Ini di akhir tahun ada seseorang yang datang dan ingin banget untuk mengikat kamu dalam sebuah pernikahan baik maupun pertunangan. Ini aku lihat juga hal-hal baik ini banyak banget yang kalian dapatkan ya, meskipun sih perasaan kalian ini agak sedikit bimbang, tapi ini keyakinan yang kalian mampu untuk lakukan sebuah menuju kebahagiaan ini udah mampu kalian ciptakan. Dan orang baru baik maupun pernah yang menyakiti kalian ini akan berubah dan mau untuk kayak menstabilkan hubungan kalian bersama gitu aku lihat, dan kayak semacam ingin kembali, aku lihat sih seperti itu. Dan yang nggak dapat effort dari seseorang yang kalian inginkan, yang selama ini kalian kayak harapkan, nantikan gitu, ini aku lihat juga seseorang yang kalian harapkan ini akan ngasih effort baik ke kalian, ngasih feedback yang tanpa kalian duga-duga untuk kalian. Karena rasa bersalahnya yang dia rasakan itu untuk menebus sebuah kesalahannya itu untuk kalian bisa merasakan kayak kenapa lu tiba-tiba baik ya gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu, kenapa jadi berubah gini, kan heran, dia berubah kamu kaget, dia nggak berubah kamu nggak kaget, jengkel. Ya udah, jadi kita harus benar-benar bisa bersyukur apa yang diberi dan apa yang kita rasakan dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Kalau aku lihat seperti itu, jadi kalian ini udah benar-benar bisa menciptakan kebahagiaan dalam diri kalian. Aku lihat seperti itu. Di akhir tahun ini juga kalian udah mampu banget menciptakan kebahagiaan dalam diri kalian, terus mampu untuk sebuah mengambil keputusan
yang lebih dewasa, yang lebih bijak, itu kalian udah mampu. Dan ada juga ini yang kalian inginkan dan kalian nantikan untuk holiday juga, honeymoon bersama pasangan ini bisa. Karena aku lihat ini kan kalian memfokuskan untuk memfokuskan ke poin-poin pundi-pundi kecuan untuk memplanning liburan sih sama pasangan, atau baik maupun untuk healing. Kalau aku lihat ini seperti itu sih, karena mencintai dalam diri kalian sendiri ini mampu banget. Oke, aku harap readingan cukup sampai di sini ya. Dan jika memang resonate, ambil yang bermanfaatnya aja. Dan jika memang tidak resonate, jangan dipaksa, karena energinya ini bersifat random ya, bisa terbolak-balik. Dan terima kasih selalu mendukung di channel aku, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.